Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan akidah bab 4, adab berpakaian berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu. Sebagai umat muslim, kita memiliki adab berpakaian tersendiri yang menjadi identitas dan memiliki keutamaan di mata Allah. Adab atau etika berpakaian umat muslim diantaranya hendaklah pakaian yang kita kenakan menutup aurat dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Saat berpakaian, hendaknya mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Janganlah memakai pakaian ketenaran dengan maksud untuk menyombongkan diri atau riya. Pakaian tidak boleh meniru pakaian lawan jenisnya, yaitu perempuan berpakaian seperti laki-laki dan laki-laki berpakaian seperti perempuan. Hendaknya, jika ingin berpakaian yang ada gambar atau lukisan, maka perhatikan apa yang tertulis atau yang tergambar di bajunya, sehingga tidak melanggar sunnah Rasulullah SAW. Laki-laki hendaknya memakai baju celana dengan ketentuan dan perempuan hendaknya memakai hijab, memakai kaos kaki, dan memakai himar, dan ketentuan lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang menyukai keindahan. Maka tak heran jika dalam kesehariannya ada unsur keindahan di dalamnya. Salah satunya dalam cara berpenampilan. Hampir tak ada orang yang ingin berpenampilan buruk, sehingga mereka berlomba-lomba memperbagus dan mempercantik penampilan diri. Dalam pembahasan ini, saya akan menyajikan beberapa tata cara berhias dalam Islam. Yang pertama, tidak memakai perhiasan secara berlebihan. Berhias memang diperbolehkan, namun tidak boleh berlebihan. Berhiaslah sewajarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama, khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, jangan berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah, yaitu menggunakan perhiasan untuk menimbulkan fitnah. Yang ketiga, jangan memakai perhiasan yang dilarang. Bagi perempuan, dilarang menyulam alis, mencukur alis, membuat tato, mengeritingkan rambut, sehingga mengubah wujud aslinya, apalagi sampai permanen. Dan bagi laki-laki, dilarang memakai pakaian dari sutra, memakai emas, wewangian yang mengandung alkohol, dan mencukur botak sebagian kepala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang qazak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang keempat, anjuran untuk memotong kuku, memendekkan kumis, menyisir rambut, dan merapikan jenggot. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 10 hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memotong kuku, menyela-nyela jari jemari, memanjangkan jenggot, bersiwak, istinsyqa, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan intiqasul ma'. Mus'ab bin Syaibah mengatakan, aku lupa yang ke-10, melainkan berkumur. Selanjutnya, ada bertamu dalam Islam. Yang pertama, memilih waktu berkunjung. Yang kedua, meminta izin kepada tuan rumah. Yang ketiga, mengenalkan identitas diri. Yang keempat, menyebutkan keperluan saat bertamu. Yang kelima, segera kembali setelah urusan selesai. Dan yang keenam, jangan lupa mendoakan tuan rumah ya. Nah, itulah beberapa tata cara bertamu dalam Islam. Selanjutnya, kita akan membahas adab menerima tamu dalam Islam. Yang pertama, berpakaianlah yang pantas. Tidak hanya tamu yang dianjurkan mengenakan pakaian yang pantas, tuan rumah juga diharuskan untuk melakukan hal yang sama. Gunakanlah pakaian yang pantas untuk menghormati tamu dan menghormati diri sendiri. Yang kedua, bersikap baik saat menerima tamu. Sopan santun dan keramahan harus diutamakan saat menerima tamu. Hal ini dilakukan untuk menghormati dan menyamankan tamu saat berkunjung ke rumah kita. Yang ketiga, menyediakan jamuan. Sebagai tuan rumah, kita wajib memberikan jamuan yang pantas untuk tamu yang berkunjung. Namun, hal ini tidak dipaksakan untuk memberi jamuan yang mewah. Cukup berikan jamuan yang ada, misalnya hanya air putih saja, atau dengan senyum dan sikap yang baik. Yang keempat, menghormati tamu yang menginap. Saat tamu akan menginap, maka kita diharuskan untuk melayani dan memberikan jamuan yang baik, seperti membersihkan tempat tidur dan memberikan jamuan lainnya. Nabi SAW bersabda, hormatilah tamu sampai 3 hari. Adapun selebihnya adalah merupakan sedekah darinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kelima, mengantarkan tamu sampai halaman saat akan pulang. Mengantarkan tamu sampai halaman saat akan pulang adalah perbuatan sunnah. Hal ini telah disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila seseorang tuan rumah keluar bersama-sama tamunya sampai ke pintu halaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah beberapa adab menerima tamu dalam Islam. Selanjutnya, ada perjalanan atau safar. Yang pertama, sholat sunnah 2 rakaat sebelum dan sesudah safar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau keluar dari rumah, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumah, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat Al-Bazzar.
Yang kedua, lakukan safar bersama rombongan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada pada safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, maka seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, disunnahkan safar pada malam hari. Yang keempat, memperbanyak doa ketika safar. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 3 doa yang tidak akan ditolak: doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kelima, membaca takbir Allahu Akbar ketika nanjak dan tasbih Subhanallah ketika turun. Dan yang keenam, saat safar dianjurkan mengqosorkan sholat dan meninggalkan sholat rawatib selain qobliyah subuh. Sekian dari video dari kami, semoga bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.